Ya, selamat datang di kanal YouTube Telas. Dan pada video kali ini, jadi beberapa hari kemarin atau beberapa waktu kemarin kita dihebohkan dengan berita kematian seorang santri atas dugaan kekerasan di salah satu pondok pesantren. Tapi sebetulnya apa yang ingin aku bahas di sini bukan membahas institusi ataupun mempermasalahkan kenapa hal itu bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Yang ingin aku bahas tuh sebenarnya ini pernah dibahas beberapa kali gitu, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube juga, tentang senioritas gitu. Jadi lagi-lagi dan sebelumnya disclaimer dulu, video ini dibuat hanya sebatas untuk memberikan mendokumentasikan opiniku gitu tentang hal yang terjadi. Jadi yang ingin ku bahas adalah lagi-lagi dalam kasus senioritas ataupun pemukulan dalam satu lingkup pendidikan, itu yang menjadi kunci utama untuk menjadi pemicu utama atau untuk menjadi solusi utama itu peran senior. Jadi berdasarkan pengalamanku, juga dulu pernah nyantri selama 6 tahun dan mengikuti dinamika hidup sebagai orang yang hidup dengan banyak orang di satu tempat gitu kan. Pesantren tuh kita 24/7 gitu tinggal di sana. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita hidup di sana gitu. Kami hidup di sana. Kita tuh untuk kalian yang emang pernah nyantri, dan kami itu untuk aku dan teman-temanku yang lain gitu. Takutnya salah penggunaan kata ganti. Dan mengapa peran senior itu penting dalam hal senioritas, khususnya dalam konotasi yang buruk ya, utamanya tentang kekerasan yang terjadi ataupun pembulian dan tidak adanya rasa aman gitu sebagai siswa dalam satu lembaga pendidikan. Nah, kenapa peran senior penting? Karena yang punya kuasa itu ya hanya senior. Meskipun dalam beberapa kasus itu pembina ataupun pejabat pendidikan atau tenaga kependidikan atau siapapun yang bekerja di sana mempunyai kuasa lebih gitu atas apa yang dimungkinkan terjadi terhadap siswa atau terhadap santri dalam satu lingkup pesantren. Cuman yang ingin aku garis bawahi adalah sebenarnya yang punya kuasa besar itu adalah senior, adalah kakak kelas, adalah orang atau sekelompok orang yang kebetulan sedang ada di satu jenjang tertentu, khususnya di jenjang paling tinggi gitu. Misal kalau misalnya sekolahnya itu masa belajarnya 6 tahun, berarti mereka yang berada di kelas 6 itu yang paling tinggi. Dan kita sama-sama tahu gitu bahwa ada satu kata-kata dari Lord Acton tuh, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely gitu. Ini sebenarnya agak aneh ya kalau dihubung-hubungkan dengan kasus kekerasan atau penganiayaan atau bahkan pembulian yang terjadi di pesantren. Cuman hal tersebut memang dilatar belakangi oleh adanya jenjang pendidikan. Jadi mau tidak mau mereka yang diakui atau tidak, mereka yang kebetulan berada di jenjang tertinggi dalam satu lembaga pendidikan cenderung merasa memiliki kuasa untuk melakukan apapun dan cenderung untuk melakukan hal tersebut dengan legitimasi bahwa mereka adalah orang yang paling tua, orang yang paling menguasai, atau orang yang paling berhak untuk melakukan apapun yang mereka mau di daerah atau di lingkup pendidikan tersebut. Nah, kita balik lagi, apa sih yang bisa dilakukan oleh senior dengan privilege? Sebenarnya bukan privilege, dengan nasib yang mereka punya. Karena kan kalau kita sebut privilege berarti nggak semua orang punya kesempatan untuk itu kan. Tapi kalau ini ya semua orang akan mengalami jadi senior gitu. Ya makanya aku sebut itu nasib gitu. Nah, mereka yang bernasib sebagai senior atau yang kebetulan sedang berada dalam posisi itu harus punya refleksi diri untuk tidak melakukan atau membuang kesempatannya untuk berlaku keras atau berlaku jahat terhadap adik-adik kelasnya.
apa itu, dilupa mau ngomong apa. Pokoknya oh ya, ada satu keunikan di dalam evil cycle ini atau lingkaran setan ini. Itu gini. Jadi posisinya misalnya aku sebagai junior itu diperlakukan tidak baik, atau entah itu dibully, entah itu di pelonco, entah itu dipukulin misalnya sama senior. Dan dalam masa tunggu itu, dalam masa tunggu ketika kita masih junior dan masih ada senior, posisi dari apa ya istilahnya, masa tunggu dari kita nih, misalnya aku masih junior, kan akan ada suatu waktu ketika aku jadi senior gitu. Nah itu masa tunggu tuh. Nah dalam masa tunggu tersebut kita kadang mengumpulkan dendam untuk melakukan itu kepada junior kita nanti gitu. Ini agak aneh karena, tapi aku paham gitu. Aku paham mengapa hal ini terjadi. Kita coba tebak gitu alasannya kenapa. Yang pertama, kita nggak punya kuasa, kita nggak punya keberanian untuk menyalurkan dendam ini terhadap orang yang melakukan hal tersebut kepada kita. Misal, aku lagi kelas 3 SMP misal. Nah, yang pelonco atau yang memukulin atau yang berlaku tidak baik kepadaku itu kelas 4. Nah, dalam posisi itu, karena aku nggak punya kuasa untuk membalas dendam ke mereka yang melakukan hal itu, dalam kasus ini kelas 4 misalnya, aku merasa punya legitimasi dan kebolehan untuk membalaskan dendam tersebut ke adik kelas. Meskipun sebetulnya dendamnya nggak tersampaikan ke orang yang tepat gitu. Jadi yang aku berusaha memahami gitu, sebenarnya pembalasan dendam dalam kasus ini tuh apa gitu, artinya tuh apa gitu. Kan kalau dendam tuh ya kita membalaskan apa yang pernah orang lain lakukan terhadap orang lain tersebut gitu. Cuman pada kenyataannya kita berlaku sama dalam konotasi buruk ya. Kita misal dipukulin nih, lalu kita mukulin lagi adik kelas kita gitu. Nah itu tuh yang agak sulit dimengerti bagi teman-teman yang tidak pernah terikat dalam lingkaran senioritas tuh. Pasti akan sulit memahami gitu, karena ya memang sulit dipahami. Kayak kita pernah diperlakukan tidak baik oleh si A misalnya. Nah normalnya kita membalaskan perlakuan tersebut ke si A lagi kan. Cuman dalam kasus ini kita diperlakukan tidak baik oleh si A yang notabene-nya adalah senior, dan kita membalaskan perbuatan tidak baik tersebut ke si B yang notabene-nya junior gitu. Nah itu pola yang iya sulit dimengerti, cuman harus dipahami sebagai fakta gitu, bahwa kenyataannya seperti itu. Ya meskipun ada beberapa kasus di mana hal tersebut dibalaskan ke orang yang sama gitu, cuman agak sedikit kasusnya sedikit, nggak sebanyak pola yang tadi aku jelaskan sebelumnya. Nah harus apa gitu? Timbul pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikan budaya ini gitu. Balik lagi, ini dari pengalamanku pribadi. Jadi harus ada orang yang benar-benar memahami hal ini salah dan benar-benar berani untuk menghentikan budaya tersebut. Jadi selama di pondok dulu, aku mengikuti atau bukan terjebak ya, pernah beberapa kali bersinggungan dengan hal tersebut. Dan sampai pada kelas 12 atau kelas 3 SMA, ketika aku benar-benar punya kuasa dan kesempatan untuk melakukan budaya tersebut, tapi yang kulakukan adalah berusaha untuk menghentikan budaya tersebut. Jadi ini agak sulit gitu, karena yang kita lawan adalah teman-teman kita sendiri. Atau yang aku lawan pada saat itu adalah teman-temanku sendiri. Lawan ini bukan berarti berantem ya, bukan berarti bertanding atau musuhan gitu, bukan. Cuman yang kulawan adalah persepsi mereka yang masih ingin melanjutkan kesempatan mereka untuk berlaku tidak baik kepada junior, karena mereka merasa pantas untuk melakukan itu karena dulu dia dilakukan seperti itu gitu. Nah, sebenarnya enggak, aku bersyukur gitu, dalam momen itu teman-temanku juga banyak yang memiliki yang memiliki kesepahaman yang sama gitu tentang kenapa kita harus menghentikan budaya tersebut gitu. Ya jadi apa yang aku lakukan pada saat itu memastikan bahwa tidak terjadi
tindak kekerasan seperti itu, apalagi yang parah gitu, nyampe berurusan dengan pihak berwajib sampai menimbulkan dendam. Jadi aku berusaha untuk menghentikan, aku dan teman-temanku yang lain yang punya kesepahaman yang sama atau pengertian yang sama terkait hal itu, berusaha untuk menjaga agar meskipun kami pada saat itu punya kuasa, punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut, tidak kami lakukan gitu. Nah, pada awalnya aku dan teman-teman tuh mikir, apa kita enggak tersiksa ya apa kita enggak tersiksa hanya berperan sebagai korban sejauh ini? Kenapa kita enggak memilih untuk menjadi pelaku aja gitu? Kenapa kita tidak melampiaskan dendam itu kepada junior? Kenapa kita menanggung beban itu sendiri? Kenapa kita berhenti mengumpulkan amarah itu dan tidak mengekspresikannya kepada junior? Kenapa gitu? Sempat terpikir pertanyaan seperti itu, karena kami pikir ya ini saatnya kami gitu. Ini saatnya kami untuk membalaskan dendam tersebut ke junior, karena ya kami nggak mau tahu, karena memang polanya seperti itu, ya kami rasa kami berhak untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, awalnya ya timbul pertanyaan besar seperti itu, dan timbul juga pertanyaan kecil kayak, kalau gitu kita nggak ada harga dirinya, kalau begitu kita nggak bakal dihormati sama adik kelas, kalau begitu kita kelihatan nggak punya nyali, dan lain-lain gitu. Namun pada prakteknya nggak ada. Maksudnya kami nggak merasakan keresahan itu gitu. Kami nggak mendapatkan keresahan itu. Kami nggak, apa yang kami takutkan sebelumnya, kayak nggak akan dihargai, nggak akan dianggap berani, atau nggak akan dihormati, nggak akan disegani, itu ternyata nggak kejadian gitu. Justru dengan bersikap terbuka dengan orang-orang atau adik kelas pada saat itu, kami lebih merasakan keseganan yang murni gitu, yang tidak dibaluti rasa takut. Jadi ya ternyata yang kami takutkan itu tidak terjadi gitu. Kami takut istilahnya itu ngelunjak adik-adik kelasnya, ternyata enggak. Dan ya kami merasakan penghormatan yang murni gitu dari adik kelas. Ini bukan berarti kami dihormati secara secara literal gitu. Enggak juga, kami menemukan perdebatan juga, menemukan konflik juga dengan adik kelas. Cuman yang kami pegang pada saat itu adalah semangat untuk menghentikan kemungkinan terjadinya perilaku senioritas yang tidak baik dan yang menimbulkan dendam. Nah, setelah masa-masa tersebut, ketika lulus pun kami mendapatkan ketenangan gitu. Kami nggak terganggu oleh dendam yang masih menempel di masa lalu. Dan kami senang gitu dengan pilihan itu. Kami senang dengan memilih untuk tidak melakukan perilaku tersebut. Dan sebenarnya video ini sebenarnya aku paham gitu, video ini nggak tahu tepat atau enggak ya. Dan nggak tahu juga bakal ditonton oleh siapa. Dan sebenarnya sasaran video ini kan teman-teman yang masih mondok gitu ya, teman-teman yang di usia SMP maupun SMA gitu. Cuman kan nggak bawa HP ya, maksudnya akses terhadap internetnya kurang. Tapi yang kupahami adalah, ya balik lagi, peran alumni yang masih sering main ke pondok, yang punya akses untuk menonton video ini, itu bisa menjelaskan kepada adik-adiknya bahwa akan sangat rumit jika senioritas dalam perilaku yang buruk masih terjadi, dan dalam skenario terburuk itu akan sangat menyulitkan, akan sangat memusingkan gitu, akan sangat membuat frustasi. Ya mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman itu paham gitu apa maksud yang aku bicarakan tadi, apa maksud dari frustasi, apa maksud dari kepusingan yang akan didapatkan jika apa yang terjadi itu tidak sesuai ekspektasi. Jika pada awalnya kita pikir kita punya nyali dan adik-adik kelas itu punya rasa takut dan kepatuhan total, tapi pada kenyataannya enggak, itu akan sangat menyulitkan dan akan sangat membuat tidak tenang gitu. Nah, jadi pada kesimpulannya, lagi-lagi aku ingin memberi pesan, atau kayak video apa ya, memberi pesan, cuma ya ingin memberitahu aja gitu. Ingin memberitahu bahwa yang punya
kuasa penuh atau yang punya kesempatan besar untuk menghentikan senioritas, yang punya kuasa besar untuk menghentikan budaya kekerasan itu senior. Jadi aku harap teman-teman yang nonton yang pada saat ini kebetulan lagi jadi senior itu sebisa mungkin harus memahami bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dihentikan, dan jikapun harus bersitegang dengan teman sendiri atau melawan dengan teman sendiri, lawan aja. Karena jangan sampai kita terjebak pada solidaritas semu, atau jangan sampai kita terjebak pada penghormatan yang semu, karena bakal ribet. Ya itulah contoh kasusnya, sampai ada yang meninggal padahal di lingkup pesantren gitu. Lagi-lagi aku ingin meng-highlight pesan ini kepada setiap orang yang sedang berada dalam posisi senior. Jika ada kemungkinan atau posibilitas hal tersebut terjadi di antara kalian, tolong hentikan dan tolong melawan gitu. Lawan dengan sebaik-baiknya, sadarkan teman-teman agar tidak terjadi hal tersebut, karena itu hanya akan melanjutkan lingkaran dendam yang tak berujung dan hanya akan membuat ketidaktenangan. Jadi kepuasan atau kemenangan-kemenangan kecil itu sebenarnya tidak terlalu berguna gitu. Perasaan dihargai, perasaan dihormati dalam kesemuan itu tidak enak. Jadi ya santai-santai aja, kita berlaku baik ke adik kelas, ke junior. Dan apa yang aku omong ini gak mau terkesan menggurui sebetulnya, tapi ya itu yang kupikirkan sekarang. Dan kalau teman-teman punya komentar atau respon lain atau pikiran lain atau opini lain, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Aku sangat terbuka dengan hal itu. Dan aku harap kita bisa sama-sama berjuang untuk menghentikan, ya boleh, kalau misalnya disebut budaya ya oke. Kita bisa menghentikan budaya ini agar ya seenggaknya bisa ngasih safe place, khususnya dalam dunia pendidikan, khususnya bagi junior, dan juga harapan dari orang tua mereka yang ingin anaknya menjadi seseorang di lingkup pendidikan, dan kita sama-sama saling bantu aja gitu untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.